Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Nadi Kadir. Di sini saya akan memaparkan hasil materi 8, yaitu tentang hukum administrasi pembangunan. Baik, langsung saya di materi pertama, itu tentang dasar hukum administrasi pembangunan. Dasar hukum adalah administrasi pembangunan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Dasar hukum ini mengatur berbagai aspek pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Berikutnya contoh dasar hukum dalam administrasi pembangunan. Pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional, regional, dan daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang penganggaran dan pelaksanaan belanja negara untuk pembangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengelola pembangunan. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang tata kelola dan pengelolaan daerah dalam pembangunan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pembangunan pendidikan di Indonesia. Berikutnya pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan menempatkan hukum sebagai landasan atau dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini memandang bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk dan mengatur berbagai kegiatan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya aspek yang diperhatikan dalam pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan, itu terbagi menjadi 4. Pertama, pengaturan dan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, pengaturan dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik. Yang ketiga, perlindungan lingkungan hidup. Dan yang keempat, pengaturan dan pemenuhan kewajiban keuangan negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.